Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Avalia Izawati. Di sini saya akan membahas pertemuan 6 dan 7 mengenai implementasi client server PHP atau MySQL dan Android. Di sini kita ada 3 tahap, yaitu tahap pertama membuat desain database, tahap kedua pengkodean PHP, dan yang ketiga rancangan Android. Step pertama yaitu kita membuat database dengan nama table biodata dan dengan nama table isi biodata. Nah, nanti di codingan PHP-nya, di penamaan database itu kita isi dengan table biodata. Di sini tabelnya yaitu seharusnya ada ID ya. ID, tapi di sini tidak ada, maka kita tambahkan sendiri pada saat membuat database-nya. Nah, lalu kita masukkan data tersebut ke dalam database tabel mahasiswa. Yang saya buat seperti ini, saya sudah membuat database tabel biodata, lalu dengan nama tabel isi biodata, saya sudah memasukkan ini ID, NIM, nama, alamat sudah saya input ke database. Setelah membuat database, tahap selanjutnya yaitu kita membuat pengkodean PHP. Di sini kita akan membuat file server.php, tapi sebelum kita membuat file server.php, kita akan membuat dulu folder tips_crude_android_json_mysql/server.php. Kita buat di data C. Saya sudah membuatnya ya, tips_crude_android. Lalu saya menggunakan Sublime Text untuk membuat pengkodean PHP-nya. Saya sudah membuat file server.php juga, dan codingannya bisa di copy paste dari modul yang berada pada pertemuan 6 dan 7. Di sini saya sudah membuat ini database-nya, table biodata. Nah, terus ini operasi, ada view. Untuk menampilkan view ada insert, ada get_biodata_by_id, ada update, dan ada delete juga. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan pengujian pada Postman. Kita buka Postman-nya. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste linknya. Saya akan mencoba mengoperasikan view. Value-nya. Lalu kita klik send. Kita ubah jadi bisa. Ya. Di sini keluar ada ID 1 dan 2. Setelah kita mengoperasikan view, selanjutnya yaitu insert. Insert yaitu untuk menambahkan data lagi. Kita klik send. Data berhasil disimpan. Setelah itu kita akan mencoba
operasi get underscore biodata underscore by underscore bid, yaitu untuk mencari ID, mendapatkan ID. ID ke 11 misalnya. Kita akan lihat ID ke 11. Di sini ID 11 Naila, Jalan Pulau Gadung. Selanjutnya yaitu update. Kita ganti update name, nama, alamat, ID. Kita akan mengupdate, misalnya namanya diganti Laras, NIM-nya tetap 0711, namanya kita ganti Laras, Jalan Pulau Gadung, ID-nya 11. Update data berhasil. Setelah itu kita akan mencoba operasi delete. Kita akan menghapus data ini. Data berhasil dihapus. Nah, kita akan melihat lagi data apa saja yang tersedia. Ya, ID 1, 2, dan 9. Step selanjutnya yaitu membuat rancangannya pada aplikasi Eclipse. Nah, di sini kita akan membuat project Android. Kita buka Eclipse-nya. Ke file, new, Android, aplikasi, project. Nah, ini kita isi application name-nya dengan nama biodata MHS, project name-nya biodata MHS, dan package-nya org.si.biodata MHS. Setelah itu kita klik next. Ya, ini saya sudah membuatnya. Ini kita klik next aja, nanti ada icon, klik next. Ada blank activity, diklik next. Langkah berikutnya yaitu penamaan activity pada lokasi src dan package org.si.biodata MHS. Nah, sini saya sudah membuatnya di biodata MHS src dan di dalam org.si.biodata MHS. Kita akan membuat dua biodata activity dan koneksi Java. Koneksi activity.java. Nah, membuat filenya yaitu klik kanan pada org.si, lalu new, lalu pilih kelas. Nah, kita membuat namanya koneksi activity. Tidak usah ditulis Java juga karena dia akan otomatis, lalu kita klik finish. Dan sama seperti biodata activity, cara membuatnya juga, lalu klik finish. Setelah itu, sebelum kita memulai membuat kode program, kita harus membuka file Android manifest.xml terlebih dahulu. Tambahkan script berikut. Kita copy paste scriptnya saja ke Android manifest. Dia ada di dalam res ya, di dalam file res, folder res. Kita klik saja.
Di sini saya sudah mengcopy paste ya. Sudah saya copy paste. Setelah itu akan menambahkan script pada file activity_main.xml pada lokasi res layout. Di res, lalu kita klik layout dan kita klik activity_main.xml. Ya, script yang akan ditambahkan yaitu bisa di copy paste saja pada modul. Script tersebut kita copy paste ke dalam activity_main.xml. Di sini saya sudah mengcopy paste. Setelah itu, tambahkan script tersebut pada kelas koneksi activity.java. Kita copy paste saja script tersebut pada koneksi activity.java. Saya sudah mengcopy paste juga. Selanjutnya yaitu kita copy script untuk biodata activity.java. Script ini berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah SQL yaitu insert, delete, update, select, dan akses database melalui IP. Scriptnya sebagai berikut. Nah, IP tersebut yang akan kita ubah. IP laptop saya seperti ini. Untuk mengetahui IP laptop, kita bisa membuka command prompt, lalu kita klik ipconfig dan akan keluar IP address dan kita tinggal mengcopy paste saja. Berikut codingannya. Script terakhir yaitu main activity.java. Script tersebut yang paling banyak. Kita copy paste script tersebut, lalu kita masukkan pada main activity.java. Di sini saya sudah mengcopy paste. Ya. Sudah saya copy paste semuanya. Lalu setelah itu, untuk menjalankan hasil pekerjaan yang telah kita kerjakan, klik kanan pada project, Android Tools, lalu Fix Project Property. Klik kanan pada project yang telah kita buat, lalu kita klik Android Tools dan klik Fix Project Property. Kita klik ya. Nah, setelah itu jika tidak terjadi kesalahan, klik kanan kembali project, lalu build project. Build project ya. Kita klik build project. Nah, lalu terakhir klik kanan pada project, run as, lalu pilih Android application. Pastikan Android Virtual Device Manager sudah dibuat. Jadi kita membuat virtual device-nya dahulu di Windows. Nah, di sini Android Virtual Device Manager. Pastikan kita sudah membuat ini ya. Ini saya sudah membuatnya. Biodata MHS sudah saya buat. Untuk membuatnya kita klik new saja. Nah, kita masukin namanya, nama aplikasinya. Nah, lalu kita pilih device-nya apa. Kalau saya milih Nexus S. Nah, targetnya Android. Oke, lalu kita klik oke. Ya.
Nah, untuk merunningnya kita klik kanan pada project, kita run as, lalu kita klik Android application. Untuk merunning Android tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lumayan ya, tergantung pada masing-masing laptop kita. Ya, di sini sudah muncul. Ya, di sini sudah muncul. Oke. Nah, ini data yang keluar ya, yang sudah kita buat. Kita tambah biodata. Edit. Ini hapusnya. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian project pada smartphone. Caranya yaitu kita mengatur IP address, cek IP laptop masing-masing. Nah, caranya yaitu kita pergi ke command prompt ya, lalu kita klik IP config. Kalau saya menggunakan cara tersebut untuk melihat IP address saya. Nah, setelah itu kita copy paste ke biodata activity. Sini. Nah, setelah itu pilih menu project, lalu kita clean, kita bersihkan untuk menghilangkan pengaturan sebelumnya. Nih, pilih menu project, kita klik clean. Selanjutnya, klik kanan pada project, Android Tools, lalu Fix Project Property. Klik kanan, Android Tools, lalu Fix Project Properties. Selanjutnya, klik menu project, build project. Build project, kita klik, lalu klik kanan pada project, lalu kita run as, lalu Android application. Pastikan programnya running ya. Nah, kita klik kanan, run as, lalu Android application yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, setelah itu buka folder tempat penyimpanan project yang kita buat. Saya menyimpannya di dataset, lalu TWS, workspace, latihan, biodata NAS, klik pin. Nah, kita masukkan file aplikasi Android tersebut ke dalam HP. Oke. Di sini saya sudah menginstal aplikasi yang sudah saya buat. Lalu kita klik, saya coba menambahkan data, NIM, nama, jalan, ya, insert. Oke, dia masuk. Lalu kita coba untuk edit. Update. Ya, dia update ya. Nah, kita akan menghapus. Oke, delete. Ya, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.